Untuk itu, mari sama-sama kita mendengarkan firman adalah perayaan yang amat dinantikan oleh setiap umat Kristen di seluruh dunia. Ceriaan dan kehanggatannya memori yang sulit dilupakan. Hal ini karena Natal atau kelahiran Yesus adalah akhir dari kehidupan manusia dan Kristen. Sebab Kristus sang penebus telah dilahirkan. Namun masih banyak di antara kita yang menganggap Natal hanya sebagai ajang untuk bersenang-senang tanpa mengerti makna sebenarnya. Ada juga yang beranggapan Natal hanya tentang kelahiran Yesus saja, padahal masih banyak hal yang tersembunyi di dalam Natal yang bisa kita teladani lewat iman kepercayaan kita masing-masing. Kenapa sih? Baru datang kok udah marah-marah? Gimana aku kesel coba? Masa aku terpilih jadi ketua Natal? Gak asik banget. Dipilih jadi ketua Natal kan malah marah. Harusnya senang dong, itu kan kepercayaan. Bukan gitu maksudku. Aku tuh gak siap tuh harus jadi ketua. Harus mikirin ini, itu, nyusun acara. Kan ribet banget. Aku maunya jadi ketua kamu saja. Simple, bisa ketemu banyak orang. Apalagi cowok-cowok ganteng. Enak banget pelayanan dipilih-pilih begitu. Ya iyalah, siapa juga yang mau repot-repot? Kan yang penting aku melayani. Gak boleh gitu loh. Kita kalau melayani harus tulus dari hati. Gak melayani kena kita saja, tapi kena Tuhan. Kamu belajar deh dari segi pelayanan yang Bunda Maria. Hah? Kok begitu? Memang bagaimana pelayanan Bunda Maria? Mau ceritain? Mau dong, aku jadi penasaran. Begini ceritanya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Sarah, hai kau dengar, Tuhan menyertai kamu. Siapa orang ini? Dan apa arti salam itu? Jangan takut, sebab engkau telah dikasihkan dari anak Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah namanya dia Yesus. Ia akan menjadi besar karena Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengampunkan kepada yang terdahulu, bapa yang berbeda. Ia akan menjadi raja dan keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah sudah ada. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menanggung engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, begitu kisah Natal Maria karena perintah Allah. Dia tidak seperti kamu Sila, baru disuruh jadi ketua Natal saja sudah mengeluh. Sedangkan Maria, ia mengemban tugas pelayanan yang berat, tapi tetap menerimanya dengan sepenuh hati. Coba pikir, masih ada orang sekarang ini yang setulus Maria? Iya juga ya, aku jadi malu sama diriku sendiri. Aku sering pilih-pilih dalam pelayanan, bahkan kadang ikut pelayanan hanya supaya dilihat orang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau melayani, lakukanlah dengan hati yang tulus. Iya, benar sih. Tapi aku kadang merasa tidak sanggup kalau ada di posisi tertentu. Aku takut tidak bisa bertanggung jawab, gagal, dan malah merusak semuanya. Kalau soal itu, kamu harus belajar dari Yusuf. Ia berani menerima Maria sebagai istrinya, padahal tanggung jawabnya berapa? Tegur hatinya itu yang perlu menjalani. Tapi sebelum aku lanjut cerita, bikin kopi dulu deh, biar enak ceritanya. Oke, siap. Tunggu sebentar ya, Cia. Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencekam dari apapun. Ia bermaksud menceraikannya diam-diam setelah mengetahui bahwa Maria mengandung. Tetapi ketika ia menerima, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah kamu mengambil Maria sebagai istrimu, sebab
Ia mengambil Maria sebagai istri. Wah, sikap Yusuf sungguh bertanggung jawabnya. Padahal dia tahu akan ada banyak kesulitan, tapi dia tetap setia. Itu yang mama kata, kamu harus belajar punya tanggung jawab mengerjakan kedua Tuhan seperti Yusuf. Dia tahu akan mengalami yang sulit, tapi karena yakin pada Tuhan, dia berani. Kalau Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan juga akan menyertai. Jadi jangan takut langkah. Iya deh, aku mengerti sekarang. Tapi lanjutin dulu dong cerita tentang pelayanan Yesus. Aku ingin belajar lebih banyak teladan dari kisah itu. Oke, dengerin baik-baik ya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret di Galilea Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem. Mereka di sana, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tetapi, tidak ada penginapan yang bisa mereka singgah. Dengan sangat terpaksa, kandang domba menjadi tempat Maria melayani Yesus. Yusuf, sepertinya sudah tiba saat. Baiklah, aku akan mencari penginapan untuk kita bermalam. Semoga ada tempat untukmu bersalin. Maria dan Yusuf menyusuri jalan, mengetuk pintu demi pintu mencari penginapan. Namun, tak ada satupun yang dapat menyediakan tempat untuk mereka. Ada apa? Bisakah kami mendapatkan penginapan untuk malam ini? Maaf Tuhan, semua kamar sudah terisi. Tidak ada lagi tempat yang bisa. Baik, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu. Mereka terus mencari hingga tiba berikutnya. Permisi, Ada yang bisa saya bantu? bolehkah kami menginap di sini setidaknya untuk malam ini saja? Maaf tuanku, semua kamar telah terisi. Namun di belakang rumah ini ada sebuah kamar domba tua yang sudah tidak dipakai. Jika berkenan, tinggallah di sana sebentar dulu. Yusuf menerima tawaran itu dan membawa Maria ke kandang domba. Saat itu, waktunya sudah tiba bagi Maria untuk bersalin. Tanpa bersungut-sungut, mereka menerima keadaan yang benar. Mereka yakin jika Allah yang menyuruh, maka Allah pula yang akan menuntun. Sebab Allah bersama mereka. Dan tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Sambutlah Dia yang lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dialah Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Aku menamainya Yesus, seperti yang diperintahkan kepadamu. Immanuel. Di daerah itu ada gembala-gembala yang kadang menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka pun merasa sangat ketakutan. Jangan takut, sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu pasukan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi penjuru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus berlapis dan terbantal baru. Setelah malaikat itu kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah diberitakan Tuhan kita. Ya, mari kita cepat-cepat ke sana. Lalu mereka berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam lantai. Lihat, itu dia. Kemuliaan bagi Allah, terpuji bagi. Setelah itu, gembala-gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah atas segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Sementara itu, di istana Raja Herodes, Di manakah Mesias dilahirkan? Di Betlehem bukan Yudea, sebab demikianlah tertulis dalam kitab Al-Nabi. lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus, menanyakan dengan teliti bila mana bintang itu nampak, dan menyuruh mereka untuk pergi ke Betlehem. Pergilah, selidiki lama mengenai anak itu. Bila kamu telah menemukannya, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembahnya. Baiklah, Tuanku. Lalu berangkatlah orang-orang Majus, bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga berhenti di atas tempat di mana anak itu berada.
ke sana. Mereka pun sangat bersuka cita. Ketika masuk, mereka melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembahnya. Terimalah persembahan ini sebagai wujud sukacita kami. Setelah mempersembahkan hadiah, mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain, sebab diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Hermes. Mari kita pulang